Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Ustadz bila ada satu masalah, tapi ada dua sahabat yang saling berbeda? Mana yang harus diikuti? Apa sahabat bisa saja salah dalam berijtihad? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Perlu dipahami, umumnya dalam masalah akidah, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in sepakat. Ada sedikit yang mereka beda pendapat. Sebaliknya, dalam masalah fikih, para sahabat banyak beda pendapat. Apalagi ulama setelahnya. Tapi tidak semuanya tentunya. Ada banyak pendapat dalam masalah fikih, ulama sepakat. Contohnya hukum wajibnya sholat 5 waktu. Maka seluruh ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat. Sholat 5 waktu adalah wajib. Barang siapa mengatakan satu sholat misalkan subuh hukumnya sunnah, dia menyelisihi ijma. Dan itu adalah kesesatan. Nah, sekarang ketika para sahabat beda pendapat, terutama dalam masalah-masalah fikih, bagaimana kita harus menyikapinya? Lihat kata Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Madkhal ila Sunan Al-Kubra lil Baihaqi. Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Idza ijtama'u akhadna bijtima'ihim." Kalau sahabat sepakat, maka kami ambil kesepakatan mereka. Ini prinsip dalam beragama. Kalau sahabat sudah sepakat, kita tidak boleh menyelesaikan kesepakatan tersebut. Karena menyelesaikannya adalah kesesatan. Mungkin sebagai contoh jamaah sekalian, sahabat dan seluruh ulama Islam sampai hari ini sepakat. Tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW diutus. Karena Allah telah menegaskan, "Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu bapak seorang laki-laki di antara kamu. Akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Beliau juga menegaskan, La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Jika ada orang yang mengaku sebagai nabi atau mengimani ada nabi lain setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka sahabat dan seluruh ulama Islam juga sepakat, Islamnya batal. Dan orang yang mengaku nabi itu adalah salah satu dajjal, yaitu dajjal kecil, pendusta besar. Ini contoh yang disepakati para sahabat, bahkan seluruh ulama Islam sampai hari ini. Maka kata Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau sahabat sudah sepakat, aku pegang erat kesepakatan mereka. Wa in qala wahiduhum wa lam yukhalifhu ghairuhu akhadna biqaulihi. Dan apabila salah seorang sahabat berpendapat, namun tidak diselisihi oleh selainnya, maka kami ambil pendapatnya. Sebagian ulama juga mengistilahkan ini ijma sukuti. Seorang sahabat berpendapat, tapi sahabat yang lain tidak menyelisihi. Tidak diketahui ada seorang pun sahabat yang menyelisihi. Maka itu juga dihukumi sebagai ijma. Ini yang kedua. Yang ketiga kata Asy-Syafi'i rahimahullah, fa in ikhtalafu, kalau kemudian sahabat beda pendapat, akhadna biqauli ba'dihim wa lam nakhruj min aqawilihim kullihim. Maka kami akan mengambil pendapat salah satu dari pendapat sahabat tersebut. Dan kami tidak akan pernah keluar dari seluruh pendapat mereka. Jadi jemaah sekalian, kalau di kalangan sahabat ada dua pendapat, kata Asy-Syafi'i rahimahullah, aku akan ambil salah satunya. Nggak mungkin aku buat pendapat yang ketiga. Lihat bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah mengajarkan kepada kita cara beragama, mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dalam riwayat yang lain, Asy-Syafi'i rahimahullah juga mengatakan, wa idza qala ar-rajulani minhum fi syai'in qawlain mukhtalafain nadartu. Dan apabila dua orang dari kalangan sahabat memiliki dua pendapat yang berbeda, maka aku akan meneliti. Jadi, dalam riwayat yang sebelumnya kata Asy-Syafi'i, aku tidak akan membuat pendapat yang baru. Aku akan mengikuti salah satu dari pendapat sahabat. Tapi pendapat yang mana? Maka ini jawabannya. Fa in kana qawlu ahadihima ashbah bi kitabillah wa ashbah bi sunnati min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhadtu bihi. Jika aku dapatkan pendapat salah satu dari keduanya lebih menyepakati, lebih menyerupai kitab Allah atau sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam,
itulah yang aku ambil. Jadi, mana yang lebih sesuai dalil, itu kata Asy-Syafi'i rahimahullah, itu yang aku ambil. Dan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan, apakah sahabat mungkin salah? Jawabannya ya. Mungkin ada sahabat yang salah. Pendapatnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi ingat, sahabat tidak mungkin sengaja salah. Sengaja menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Sahabat yang salah itu mungkin karena dia belum tahu dalilnya. Hadisnya belum sampai kepadanya. Sehingga dia berijtihad, dia tidak mengetahui ijtihadnya menyelisihi hadis sahih. Seperti ketika Umar radhiyallahu anhu ingin memasuki negeri Syam. Padahal negeri Syam ketika itu sedang terjadi wabah. Seperti yang kita hadapi saat ini. Maka Umar bermusyawarah dengan para sahabat beliau. Sebagian sahabat mengatakan, jangan masuk. Sebagian berpendapat, boleh kita masuk ke negeri tersebut. Lalu datang sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf dan mengabarkan Rasulullah SAW melarang masuk kalau di satu negeri terjadi wabah. Nah, sahabat yang mengusulkan untuk masuk ke negeri tersebut karena mereka belum tahu ada hadis itu. Andai mereka tahu, tentu mereka tidak mungkin menyelisihi. Oleh karena itu, setelah mereka mendengarkan hadis tersebut, semuanya tunduk langsung kepada hadis tersebut. Itu hadis yang masyhur, Nabi SAW mengatakan, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaih. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Kalau kalian mendengarkan wabah terdapat di satu negeri, jangan kalian masuk ke negeri tersebut. Kalau terjadi di satu negeri dan kalian berada di dalamnya, jangan kalian keluar darinya untuk lari darinya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sejak dulu untuk melakukan karantina atau lockdown supaya wabah ini tidak semakin menyebar. Jadi ini sifat sahabat. Ketika mereka salah dan mereka sadari ternyata mereka salah bertentangan dengan satu ayat atau satu hadis, mereka langsung rujuk tobat. Jadi pribadi-pribadi para sahabat pendapatnya mungkin salah. Walaupun kebanyakannya benar. Tapi bisa saja ada satu permasalahan mereka salah. Yang tidak mungkin salah adalah kesepakatan mereka. Ini nggak mungkin salah. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan, Innallaha la yajma'u ummati ala dolalatin. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku atau membuat umatku bersepakat di atas kesesatan. Jadi kalau sahabat sudah sepakat, maka itu pasti kebenaran. Kalau kita menyelisihinya, maka kita tersesat.